Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Solihin M, salah satu dosen tetap pada kampus Tiamko Makassar yang tergabung dalam prodi manajemen. Baik, izinkan saya pada kesempatan ini ingin menguraikan atau menjelaskan tentang biodata saya serta menjelaskan secara singkat mata kuliah yang saya ampuh yang tentunya sesuai dengan RPS saya, serta pencapaian-pencapaian pembelajaran maupun metode-metode apa saja yang saya terapkan di dalam perkuliahan. Baik, yang pertama, nama saya Solihin M, bergabung pada kampus Tiamko itu pada tahun 2017, yang kini saya diangkat sebagai dosen tetap dan sekarang berpangkat akademik yaitu lektor, dan dipercaya untuk mengampu mata kuliah yang dimana yang pertama adalah manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen kinerja. Yang dimana ketiga mata kuliah yang saya ampu ini adalah salah satunya yang akan saya bawakan pada video pembelajaran kali ini. Dan mata kuliah manajemen strategi ini mempunyai jumlah SKS yaitu 3 SKS. Adapun capaian-capaian pembelajaran untuk mata kuliah manajemen strategi, yaitu mahasiswa mata kuliah ini akan mampu berpikir secara strategis untuk menganalisis lingkungan internal maupun eksternalnya, ya. Dan tentunya sesuai dengan visi dan misi. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi alternatif strategi dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya, ketiga, mahasiswa mampu menentukan pilihan strategi yang akan dijalankan. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat dan menyajikan formulasi strategi. Oke, selanjutnya untuk sistem dan metode pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu mengingat karena suasana pada saat ini belum sepenuhnya membaik akibat wabah dari virus corona, jadi saya memberikan pilihan kepada mahasiswa yang jika ingin menjalankan karena suasana pada saat ini belum sepenuhnya membaik akibat wabah dari virus corona, jadi saya memberikan pilihan kepada mahasiswa yang jika ingin menjalankan aktivitas kuliah secara offline bisa, dan online juga bisa. Baik, kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan kepada mahasiswa di dalam kelas ada 3, yaitu pertama, penyampaian materi maupun teori. Kedua, membuka sesi tanya jawab antar mahasiswa dan dosen. Ketiga, yaitu diskusi kelompok. Baik, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran manajemen strategi, dan mari kita menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, ya. Oke, sebelumnya pernah saya jelaskan mengenai tata tertib perkuliahan atau kontrak kuliah. Ini saya jelaskan ulang supaya adik-adik lebih bisa mengerti lagi, ya. Mengenai tata tertib, sini jelas minggu lalu saya sampaikan bahwa berpakaian rapi dan sopan, ya. Makanya tadi putih saya suruh, karena itu kurang sopan menurut saya, ya. Kedua, HP atau tablet di silent, ya. Nah, ketiga, tentunya tidak memakai sendal, ya. Keempat, tidak berbicara saat materi berlangsung, ya. Saya harap adik-adik apa yang saya sampaikan minggu lalu bahwa kita akan terus memakai yang namanya filosofi sepakat lebih saling menghargai. Jadi kita saling mengerti saja dengan apapun yang ada di dalam kelas ini, ya.
Oke, dari kategori penilaian di sini saya tempatkan etika dan kehadiran 40%. Selebihnya ada tugas individu, tugas kelompok dan persentase itu 20%. Ujian tengah semester ada 20% dan ujian akhir semester ada 20%. Kenapa saya tempatkan etika dan kehadiran di paling atas dan paling banyak persentasenya? Karena menurut saya etikalah nanti yang akan membuat penilaian saya tentunya ke adik-adik yang lebih bisa berharga bagi saya kalau etika ya. Karena ada ada ungkapan mengatakan bahwa cara berpikir Anda menentukan atau merubah tindakan Anda, ya. Tindakan merubah kebiasaan Anda, ya. Kebiasaan Anda merubah karakter Anda, dan karakter Anda akan merubah kehidupan Anda. Itu pentingnya etika, ya. Jadi ini etika ini dibawa sampai kita meninggalkan dunia. Dan inilah yang menentukan kualitas kehidupan kita ke depan nantinya. Oke. Selebihnya ini 20% ini semua saya anggap ini penunjang saja. Ini saya semata-mata memang menganggap etika itu dan kehadiran attitude adalah yang pertama. Oke, untuk mata kuliahnya yang saya ingin bahas adalah manajemen strategi bisnis. Untuk pertemuan pertama, mungkin saya mengambil filosofi pancing memancing dalam bisnis ya. Dalam dunia pancing tentunya yang dibutuhkan adalah umpan, ya. Pintar membaca arah, ya, pintar membaca arah angin agar tidak salah tempat, mencari spot pancing yang tepat, dan yang terpenting dalam dunia pancing adalah kesabaran. Ya, begitu juga di dunia usaha. Yang dibutuhkan adalah kejelian dan kesabaran. Ya, namanya dunia usaha itu pasang surut. Ya. Nah, jadi apa arti dari filosofi pancing memancing ini? Ya, ketika kita berbisnis, kita harus mempunyai konsep bisnis dulu sebelum kita terjun, ya. Konsepnya apa? Bisnis apa yang Anda mau lakukan, ya. Itu kita harus observasi baik-baik dulu. Sampai di mana produk kita bisa dinilai, diminati oleh pasar. Nah, kedua, kita harus juga melihat kompetitor dari produk kita. Yang namanya usaha itu pasti ada kompetitor. Namanya dunia bisnis pasti ada kompetitor. Ya. Cuma yang kita perlu lakukan adalah kejelian melihat kesempatan. Ya. Tidak apa-apa, bisnis kita sama, tapi strategi kita yang beda. Ya, itulah yang tadi saya katakan, memang perlu adanya konsep dan cara berpikir yang strategis. Ya. Kedua adalah kesabaran. Silakan. Oke, ini teori-teori manajemen strategi. Menurut Barney 2007, manajemen strategi dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi-strategi, sedangkan strategi adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi dapat mempertahankan kinerjanya. Ini menurut Barney, ada juga menurut Grant. Strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi yang menguntungkan. Dengan kata lain, manajemen strategis terlibat dalam
dengan pengembangan dan implementasi strategi dalam kerangka pengembangan keunggulan bersaing. Ya. Menurut Mikhail, manajemen strategi adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai. Ya. Nah, jadi di antara kesimpulan semua teori-teori manajemen strategi ini, memang kesimpulannya adalah kita dituntut untuk mempunyai cara berpikir yang strategis, melihat peluang, ya, menganalisis peluang, ya. Oke, selanjut. Nah, ini saya masuk ke A, cara berpikir strategis, ya. Nah, jadi cara berpikir strategis ini ada dua proses yang berbeda, yaitu perencanaan dan pemikiran. Ya. Perencanaan strategis biasanya itu melibatkan analisis atau observasi. Ya, kita lihat dulu pasarnya. Ya, kita lihat dulu bagian-bagian apa atau produk apa yang cocok, yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya, itu namanya perencanaan menganalisis. Ya. Kedua, pemikiran. Nah, pemikiran ini yang harus kita sertai dengan intuisi atau feeling. Wah, umpamanya contohnya, bisnis ini cocok buat saya, fashion saya ini, hobiku ini. Karena bisnis itu berjalan dengan baik kalau kita semacam hobi dengan itu bisnis. Ya. Kedua, kita dituntut untuk berpikir inovatif. Bisnis itu ketika sudah berjalan, tidak melulu begitu kemasannya, kita harus inovatif, kreatif. Ya. Karena pembeli atau customer itu akan jenuh dengan produk-produk yang kita sajikan kalau itu saja terus. Jadi kita dituntut memang untuk berpikir yang inovatif dan kreatif. Ya. Entahkah kemasannya kita ubah lagi, entahkah cara memasarkannya kita. Sekarang kan ndak susah nih kita untuk memasarkan produk, apalagi kalau mau jadi percantik-cantikan kemasannya, karena itu adalah salah satu nilai atau daya tarik untuk customer membeli produk kita. Ya, makanya kita dituntut untuk selalu berpikir yang inovatif dan kreatif. Karena dari zaman ke zaman itu beda pelaku customernya. Yang dulu mungkin tahun sekian pembelinya anak-anak atau remaja. Pembelinya kita kan harus memperluas pasar, jangan cuma anak-anak dan remaja yang membeli. Usahakan juga orang tua juga bisa menikmati produknya. Makanya itu harus memang kita kreatif dan inovatif untuk mengembangkan kita punya usaha. Ya. Ada B, hakikat dari berpikir strategis yaitu sangatlah sederhana, yaitu di mana kita mencoba keluar dari masalah-masalah kecil yang teknis menuju pola pikir yang secara menyeluruh dan melihat segala sesuatu sebagai hal-hal yang terkoneksi. Ya. Jadi berpikir secara strategis itu bisa memecahkan masalah yang ada dalam usaha tak. Ya. Contoh berbagai macam usaha itu kan pasti ada, tadi saya katakan pasang surut, ya. Nah, bagaimana kita bisa memecahkan masalah itu, ya? Kita sendiri yang tahu itu tata kelola dari usaha tak. Ya. Jadi kita bisa meminimalisir segala bentuk masalah-masalah yang ada di dalam usaha tak. Nah.
Itulah tadi cara berpikir itu strategis itu sederhana Ji. Bagaimana kita bisa keluar menyelesaikan masalah itu, ya. Oke, ada C, manfaat berpikir strategis. Beberapa manfaat yang sangat penting dalam berpikir strategis yaitu: satu, memungkinkan kita untuk tidak terjebak dalam tarikan rutinitas harian, ya, yang membuat kita tidak mengalami pertumbuhan. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa manfaatnya itu kita berpikir strategis karena ada masalah, kita bisa keluar dari masalah itu. Jadi kita tidak terjebak dengan masalah yang itu saja, ya. Ada nomor dua, menciptakan kemungkinan besar bagi kita untuk sukses, ya. Hakikatnya atau manfaat dari berpikir strategis itu adalah tentunya manfaatnya besar bagi perkembangan dunia usaha dan kita sendiri nanti, ya. Ketiga, ada terciptanya rasa aman dan nyaman dalam diri kita, ya. Jadi kalau kita kuasai yang namanya berpikir strategis, kita pasti mengelola namanya usaha atau bisnis itu bisa kita kendalikan, ya. Walaupun ada di luar sana kompetitor, yang tidak masalah karena kita kan sama-sama memulai bisnis, cuma manajemennya berbeda, cara pandangnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, ya. Lanjut, ada konsep dasar berpikir strategis. Dalam perencanaan strategis membutuhkan cara berpikir strategis karena perencanaan itu juga melibatkan perumusan atau klarifikasi visi dan misi, sasaran, serta perumusan strategi yang didasarkan pada penilaian realistis tentang lingkup internal. Nah, di sini lingkup internal ada kekuatan dan kelemahan serta eksternal peluang dan ancaman. Saya bahas internal dalam perusahaan atau bisnis kita atau usaha kita, yang dimana kekuatannya itu adalah teamwork, bekerja sama, ya. Kelemahannya ketika pola pikir kita beda-beda dalam satu lingkup usaha, situ kelemahannya. Nah, makanya memulai usaha itu memang harus satu pandangan dulu, ya, satu visi dan misi harus kita capai bersama. Jangan sudah berjalan baru nanti di tengah jalan baru ada yang berbeda. Jangan. Usahakan kita komitmen dari awal, membuat visi dan misi yang sama-sama, ya, bekerja sama-sama karena itu adalah modal kekuatan kalau kita mau kerja sama. Kalau sendiri-sendiri sih saya yakin tidak sampai sebulan 2 bulan sudah gulung tikar itu usahanya. Nah, kedua, ancaman eksternal itu seperti ada perusahaan lain yang menjadi kompetitor yang tidak bersaing secara sehat. Nah, itu tentunya ancaman bagi kita. Cara bersaingnya menjatuhkan nama produk kita, ya. Itulah tidak sehat yang begitu. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita terhadap kompetitor yang seperti itu, ya, kita mesti lebih berpikir kreatif lagi bahwa dia menjatuhkan produk kita itu bagian dari motivasi kita untuk memperbaiki produk kita lagi, kan begitu. Jangan anggap itu bahwa jangan dibalas bilang saya harus balas ini, jangan. Anggap itu motivasi buat kita untuk memperbaiki lebih baik lagi produk kita, ya, kan begitu. Nah, pertama ada tahap yang pada umumnya yang berpengaruh seperti komplikasi kepentingan kita dan kepentingan lawan, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini tadi yang eksternal.
yang adanya kepentingan lawan, yaitu tadi menjatuhkan produk kita, itu kepentingan lawan, itu bersaing secara tidak sehat ya. Nah, tahap kedua, menganalisis kepentingan. Kita dihadapkan dengan kepentingan lawan serta konsekuensi bagi para pihak ya. Nah, tahap kedua ini menganalisis kepentingan. Jadi kita analisis itu kepentingannya lawan, tak seumpamanya dia mau menjatuhkan, ya kita harus siap mental untuk itu ya. Nah, konsekuensinya pasti berdampak pada karyawan-karyawan kita juga. Pasti ada karakternya yang ingin membalas, karakternya yang ingin macam-macam lah. Nah, itu kita sebagai pemimpin harus mampu meredam itu ya. Nah, ketiga, ada tahap merupakan tahap penting yang dimana pemimpin sudah mulai membuat gambaran skenario kemampuan, menggelar, menggerahkan, melibatkan kekuatan sesuai konteks ya. Nah, di sini perannya pemimpin atau leader dari perusahaan atau usaha yang punya usaha untuk meredam setiap reaksi dari karyawan kita yang ingin taruhlah membalas perbuatan dari kompetitor ya. Keempat, ada merupakan tahap lanjutan di mana para pemimpin dapat memilih cara bertindak dengan selalu memperhatikan apa yang dilakukan lawan jika sudah atau belum mengetahui niat yang terkandung ya. Nah, di sini memang pemimpin harus jeli juga, harus bisa lebih mengedepankan yang namanya diskusi dengan karyawan agar karyawan tersebut tidak terpancing untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh kompetitor ya. Nah, sebagai seperti yang saya jelaskan minggu lalu bahwa setelah saya menjelaskan, saya akan memberikan yang namanya diskusi ya. Diskusi itu bagian dari pengaktifan mereview kembali apa yang sudah saya jelaskan di atas untuk adik-adik ketahui, untuk pahami bersama ya. Jadi sini ada berapa orang? 4, 8, 12. Kita bagi 3 kelompok saja. Nanti kita berdiskusi apa yang ingin ditanyakan mulai dari A, B, C, dan D. Nanti masing-masing kelompok mempersiapkan pertanyaan. Nanti kita berdiskusi sesuai dari apa tema pertanyaan dari kelompok yang telah memberikan pertanyaannya. Nah, jadi ini kelompok pertama saya bagi ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3 yang di belakang, 4 ya. Kan 12 orang. Iya. Oke, silakan buat pertanyaan di kelompoknya masing-masing. Setelah itu kita diskusikan. Oke ya, adik-adik. Jadi untuk pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Insya Allah kita diberi umur yang panjang. Kita ketemu dengan sesi ketiga minggu depan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penjelasan dan cuplikan video salah satu mata kuliah yang saya ajarkan atau saya ampu, yaitu manajemen strategik. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Solihin M. Salam sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.